Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri ketika Kerajaan Samudra Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit hingga mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada tahun 1360. Pada masa akhir riwayat Kerajaan Islam pertama di Nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 yang sebelumnya telah dirintis pada abad ke-15 oleh Muzaffar Shah. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencangkup Daya, Pedir, Lidi, dan Nakur. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya Kerajaan Aceh Darussalam ini merupakan kelanjutan dari Samudra Pasai untuk membangkitkan dan meraih kembali kegemilangan kebudayaan Aceh yang pernah dicapai sebelumnya. Kehidupan politik pada masa Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah ia memerintah dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai, bahkan melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Ayu. Kemudian Sultan Salaluddin. Wafatnya Sultan Ali Muhayyad Shah, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salaluddin. Ia memerintah dari tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Oleh karena itu, Sultan Salaluddin digantikan saudaranya yang bernama Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan. Pada pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka. Kemudian Sultan Iskandar Muda. Ia memerintah Kerajaan Aceh dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan, tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar transito yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di barat. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Thani. Ia memerintah dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia melanjutkan tradisi Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raini. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanum Salatin. Sebagai ulama besar, Nuruddin Ar-Raini sangat dihormati Sultan Iskandar Thani dan keluarganya serta rakyat Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Hikayat Aceh menuturkan Sultan yang diturunkan paksa di antaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada tahun 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Alauddin Riayat Shah Syahiddin Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang kaya yang berlawanan dengannya, sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama pada tahun 1629. Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 5.000 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut.
Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Letak Aceh Darussalam yang strategis menyebabkan perdagangan maju pesat. Bidang perdagangan maju tersebut menjadikan Aceh Darussalam semakin makmur. Setelah dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, Aceh Darussalam semakin bertambah makmur. Dengan kekayaan yang melimpah, Aceh Darussalam mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Sumber pemasukan utama Kerajaan Aceh Darussalam adalah lada dan emas. Mata pencarian utama penduduk Aceh Darussalam adalah bidang perdagangan, terutama perdagangan lada dan emas. Selain perdagangan, rakyat Aceh Darussalam juga menggantungkan diri pada sektor kelautan dan pertanian. Aceh memiliki banyak komoditas yang diperdagangkan, di antaranya minyak tanah, belerang, kapur barus, emas, dan juga sutra. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh. Meningkatnya kemakmuran telah menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di Aceh. Kaum bangsawan memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil dalam golongan teku, sedangkan kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama disebut golongan tuanku. Namun antara kedua golongan masyarakat itu sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Kejayaan yang dialami oleh Kerajaan Aceh tersebut tidak baik diketahui oleh bidang kebudayaan. Pun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sepesat perkembangan dalam aktivitas perekonomian. Peninggalan kebudayaan terlihat nyatanya adalah Masjid Baitur Rahman yang kini masih berada di Aceh. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, dan Barus, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta Kesultanan Aceh Darussalam.